Tahun paling-paling di sini 2000 kurang lebih yang lain. Jadi perharinya tidak banyak. Bisa dipantau yang panjangnya kurang 48 cm ketahuan. Langsung dipetakan sama Bupati. JIS. Itu programnya seperti itu. Toleransi dari WHO berapa persen, Pak? WHO menurut toleransi harus di bawah 20%. Harus di bawah 20%. Di setiap kabupaten kota? Iya, seluruh wilayah lah itu. Seluruh wilayah kalau stuntingnya masih di atas 20% itu tidak patologis. Pak, kalau kita berbicara masalah stunting, Pak, itu tidak lepas daripada ekonomi masyarakat. Ya. Dan bagaimana budgetnya Bapak bawa sendiri, Pak, untuk Sijung sendiri? Begini ya, peta yang ada itu antara kemiskinan ekstrim dan stunting itu beririsan, tapi beririsannya kecil, tidak mayoritas. Jadi banyak juga yang dia tidak miskin tapi stunting, gitu loh. Karena irisannya tidak lebih dari 25%. Makanya saya setuju dengan Pak Wagub tadi bahwa tidak hanya karena tidak ada makanan, tetapi karena pengetahuan kesadaran. Dia karena nggak mau repot, begitu nangis kasih apa? Mie. Begitu nangis kasih cilok. Kasih telur nggak mau, dia sudah. Dia ada kreativitas, telurnya dibikin apa, dimasukkan ke apa, gitu. Angka stunting secara nasional juga naik sekarang, Pak? Enggak naik. Angka stunting secara nasional 24,4%. Tidak ada menaikkan, Pak? Provinsi yang naik apa aja, Pak? Kalau provinsi sekarang secara angka stuntingnya di sini kan 23,sekian% di bawah angka nasional. Ya. Ada beberapa kabupaten yang lebih tinggi dari nasional, termasuk di sini, termasuk di Solo, itu lebih tinggi dari nasional. Tapi provinsi Sumatera Barat secara nasional sudah lebih rendah. Angka nasional berapa itu, Pak? 24,4%. Ya. Karena ini kan banyak faktor ya Pak, banyak stunting. Polanya bagaimana tuh Pak? Apanya? Kan banyak faktor yang ya, banyak faktornya sektor, dibagi dua. Sektor maksudnya Pak. Ya, faktornya dibagi dua. Faktor yang tidak langsung dikenal dengan faktor sensitif. Itu lingkungan, tidak ada jamban, tidak ada air bersih, tidak ada itu rumah yang sehat gitu ya. Itu lingkungan. Ya. Faktor yang langsung itu dikenal dengan faktor spesifik. Itu ya tidak sehat, kemudian sakit-sakitan, ibunya kurang sehat, kemudian tidak imunisasi, itu yang menyangkut begitu, itu faktor yang dekat itu. Sektor maksudnya Pak juga Pak. Oleh karena itu yang faktor yang jauh tadi terus PU, dinas PU yang kita kerahkan gitu kan. Konvergen itu kan mengerucut artinya. Jadi PU juga akhirnya menyasar keluarga yang risiko tinggi stunting gitu, dikerucutkan ke sana. Kemudian katakanlah dinas sosial, ada PKH, ada bantuan pangan non tunai, dikerucutkan diarahkan ke keluarga berisiko tinggi stunting. Ini lintas sektor. Apakah ini ada dampak dari COVID, Pak? Angka stunting ini, Pak? Selama COVID jumlah istilahnya wasting itu bayi yang kurus ada peningkatan. Tetapi untuk menjadi stunting butuh waktu. Setelah kurus lama baru dia tidak tinggi ya. Jadi kalau COVID-nya itu bisa lebih dari 2 tahun ada dampaknya. Tapi alhamdulillah COVID ini 2 tahun terus reda sehingga tahun 2019 stuntingnya 27,7%, kemudian 2021 stuntingnya menjadi 24,4%, jadi turun 3%, lebih dikit. Artinya COVID ini ternyata secara eksak dari angka tidak menaikkan, tapi tetap turun. Pak, tadi kan Bapak sempat bilang ya kalau misalnya untuk kesehatan tidak hanya ibu tapi ayah juga harus diperhatikan. Sangat penting. Saya pengen tanya Pak, pentingnya MOP kepada laki-laki itu apa? Kemudian saran Bapak sebagai seorang ahli Pak untuk pria lebih menjaga kesehatannya mungkin Pak bisa disampaikan untuk para ayah secara nasional Pak. Iya, jadi begini. Jadi untuk laki-laki itu kan memang peran pria itu penting. Jadi sekarang ini kabupaten kota dari angka yang dikeluarkan oleh BKKBN dan juga Kementerian Kesehatan, kita analisa kota kabupaten masing-masing dan strategi masing-masing kota kabupaten mungkin agak sedikit berbeda karena masalah lokasi, hasil tingkat pendidikan dan sebagainya. Jadi waktu itu seluruh kota kabupaten sudah memaparkan dan kita juga masukkan juga dalam program yang ada di provinsi lewat dinas kesehatan untuk pengatasan stunting. Bukan hanya masalah bagi-bagi makanan, bagi-bagi telur, protein hewani tadi Pak Asto bilang salah satu kunci untuk mengatasi stunting, tapi yang benar adalah tingkat literasi masyarakat terhadap stunting ini. Mulai dari kandungan, tadi pre-konsepsi, kandungan, kelahiran, dan seterusnya. Untuk Kabupaten Sijunjung kan itu masih tinggi Pak, 30%. Ini apalagi yang kita dorong kepada pemerintah kabupatennya di Data dulu. Paling penting adalah mendata secara konkret dulu. Tadi keluarga-keluarga, dan apalagi sekarang zamannya digital, udah ada platformnya, JIS-nya, bisa mendata
berapa banyak yang lahir, terus tinggi badan berapa, bobot badan juga berapa, dari situ kan bisa ke mapping. Nah kalau udah ke mapping kan akan mudah kita ya untuk menjalankan program-programnya standar lah, sama lah, dari Sabang sampai Merauke itu sama lah, program-programnya pasti sama. Nah tinggal datanya, kalau datanya konkret, apalagi sekarang udah 4.0, data digital bisa dipantau langsung oleh kepala daerah masing-masing, karena kan pemilik daerah kan bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota kan, nah itu kan enak tuh. Ya, saran. Oke. Terima kasih. Yuk. Dan sejujurnya apa Pak? Iya, dengan kolaborasi dan melibatkan seluruh elemen yang ada. Jadi pemerintah daerah aja tidak akan sanggup, apalagi program dari BKKBN pusat sudah cukup lengkap sebetulnya. Nah, tinggal keseriusan dan pola bagaimana program ini betul-betul sampai dan tepat sasaran di masing-masing target stunting itu. Elemen yang dilibatkan Seluruhnya, mulai dari Forkopimda, tidak ada tanpa pengecualian, bahkan dengan MUI sekalipun melalui penyuluh yang beliau sampaikan melalui dakwah dan keagamaan terkait dengan pengetahuan stunting, itu juga kita masukkan sebagai program penyampaian informasi ke masyarakat, baik itu di sholat Jumat, di subuh berjamaah dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu poin. Ini menjadi bahan untuk informasi kepada masyarakat. Pak Bupati, ini anak kan yang terkena stunting ini penanganannya sejauh ini sampai di mana Pak? Ya, pertama yang jelas data kita perbarui, dan alhamdulillah melalui provinsi kita difasilitasi dengan web JIS, artinya by name by address, artinya yang lahir mungkin masuk ke dalam sistem aplikasi yang terkena stunting, kita sudah tahu lokasinya di mana. Jadi tepat sasaran ketika kita sudah temukan di lokasi itu betul ada anak-anak stunting. Nah, tentu otomatis semua elemen akan bergerak di situ, dan bagaimana ini kita bisa tekan angka stunting untuk tidak turun. Punya target penurunan Pak Bupati? Ya, komitmen kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan dengan angka 30% hari ini, insya Allah di 2024 pas satu periode kepemimpinan kita dengan Pak Wakil Bupati, nah ini bisa kita buktikan bahwa kita akan tekan angka stunting itu untuk tidak lebih dari 14% target dari nasional. Pak Bupati, ini terkait dapur sehat Ya. yang kita resmikan juga tadi, ini di mana-mana saja Pak titiknya? Terus seperti apa nih Pak? Iya, skemanya? jadi dapur sehat ini melalui pendamping keluarga di masing-masing nagari, di masing-masing desa, bahkan mungkin di beberapa lokus yang dianggap mungkin ada sedikit stunting lebih banyak, kita akan buka di situ dapur sehat. Artinya nutrisi melalui bidan, ahli gizi, yang juga nanti kita lihat setiap kasus stunting yang muncul itu apa penyebabnya. Nah, kalau memang penyebabnya adalah dominan gizi, karena ahli juga sudah membedah apa persoalan itu. Nah, di situ kita mulai mungkin apa yang menjadi asupan terbaik bagi anak-anak kita yang sudah terkena stunting. Nah, jadi dapur ini mudah-mudahan ini bisa salah satu solusi untuk pemenuhan protein untuk anak-anak yang terkena. Untuk budgetnya sendiri gimana Pak Bupati? Untuk Iya, budgetnya sendiri? budget sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan, tentu melalui program-program nanti. Di luar itu yang terkena stunting, yang disampaikan tadi, kita punya satu pos lagi, Basnas, yang sekarang juga ikut berkontribusi. Kalau boleh kita tahu berapa angkanya Pak Bupati? Angkanya mungkin saya kurang pas menyampaikan, karena memang ini tergantung situasi dan kondisi ketika kejadian yang ada di lapangan. Terima kasih Pak.